Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryanti, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik atau kita melakukan praktek uji coba tentang kita akan melakukan construct validity, yaitu uji validitas angket dengan person, product, moment, dan uji reliability. Adapun tiga yang akan kita lakukan yaitu menjelaskan apakah R hitung, tentang R hitung dan R tabel, kemudian menjelaskan tentang signifikansi yang dihasilkan dari uji validitas ini, kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan convert alpha. Oke, sebelum kita masuk ke data SPSS, kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas adalah dua aspek penting dalam penilaian kualitas suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas itu mengacu pada sejauh mana alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas itu mengacu pada sejauh mana alat ukur memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Yang pertama, kita akan menguji uji validitas angket dengan person, product, moment. Untuk melakukan uji validitas dengan menggunakan SPSS, ini adalah langkah-langkahnya, nanti akan saya praktekkan. Kemudian sebelum masuk ke SPSS, di sini saya jelaskan dulu pada uji validitas angket. Di sini kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Di sini ada kriterianya, di mana jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka data ini akan valid. Tetapi jika R hitung kurang dari R tabel, maka data tidak valid. Kemudian R tabel nanti akan kita hitung dengan DF, dengan mencari DF-nya, di mana DF itu sama dengan jumlah kuesioner, jumlah sampel yang mengisi kuesioner dikurangi 2 pada signifikansi 5%. Oke, kita akan masuk ke SPSS. Nah, ini ada data 17 pertanyaan yang sudah diisi oleh responden. Di sini sudah saya buat dengan angka, sehingga kita bisa langsung melakukan uji coba validitas, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian kita masuk correlate, kemudian bivariate, lanjut di sini kita masukkan nilai pertanyaan dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 7, yaitu dengan klik shift, kemudian kita klik pada nomor 17. Kemudian kita pindahkan ke variabel, lalu kita masukkan juga nilai totalnya, kita pindahkan ke variabel. Oke, di sini personnya harus tercentang agar kita bisa melihat tabel korelasi personnya. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terbaca ya nilai tabel korelasi personnya. Di sini ada setiap pertanyaan itu di sini terlihat person correlation-nya, seek to toilet-nya, dan N. N ini adalah jumlah dari responden. Di sini sebanyak 127 responden. Kemudian dari seluruh pertanyaan ini kita lihat di totalnya. Nah, yang kita lihat itu adalah totalnya. Oke, totalnya itu dari 16 pertanyaan per item, di sini ada totalnya sampai ke bawah. Nah, ini. Oke, sebelumnya kita lihat dulu di tabel hitungnya, di R tabelnya, yaitu kita lihat R-nya. Sebelumnya tadi jumlah dari responden itu adalah 127, maka DF-nya itu adalah 127 dikurangi 2. Ini rumusnya ya, sama dengan 125. Maka kita lihat R tabelnya dengan jumlah DF-nya 125 dengan signifikansinya 5%, yaitu 0,05. Kita lihat di R tabelnya,
125. Nah, di sini kita lihat yang signifikansinya 0,05 berarti di kolom yang ketiga ya, 1 2 3. Kolom ketiga ini ya. Lihat 125. 125 maka ini ya. Saya warnain 0,1743. Dengan jumlah DF-nya 125 maka nilai di R tabelnya itu 0,1743. Oke, kita lihat di R tabelnya. Nah, di sini 0,1743. Kemudian kita lihat dari hasil analisisnya, dari hasil korelasinya. Di sini nilai rata-rata itu kita lihat di sini 0,63. Kita lihat apakah ada yang 0,1. Kita lihat yang di atasnya ya, persen korelasinya. Oke, kita lihat sampai ke bawah. Nah, ternyata ini malah 1, lebih besar ya. Jadi tidak ada yang nilainya 0,1743. Semuanya di atas 0,147. Karena R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka data yang kita hitung menggunakan SPSS ini adalah valid. Kemudian kita lihat signifikansinya. Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data akan valid. Tetapi jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, data tidak valid. Kita lihat lagi, apakah signifikansinya ada yang di atas 0,05? Kita lihat di sini 0,00 ya. Oke, sampai ke atas ini nilai signifikansinya adalah 0,00. Berdasarkan dari interpretasi ini, maka data yang dihitung tadi itu termasuk datanya itu adalah valid. Maka hasil analisisnya itu adalah dari 17 butir pertanyaan tentang digital literasi berdasarkan uji validitas angket dengan persen product moment mempunyai nilai korelasi persennya tinggi atau valid, di mana R hitung itu lebih besar daripada R tabel, yaitu dengan R tabelnya 0,1743. Maka angket memiliki validitas konstruksi yang tinggi atau valid dengan setiap butir pernyataan dapat mengukur konstruk atau variabel digital literasi secara akurat dan memiliki kesesuaian yang tepat dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengukur digital literasi mahasiswa. Nah, ini tadi tabel yang sudah kita hasilkan, saya masukkan ke dalam Word. Ini ya. Ini dalam bentuk gambar. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas dengan Konsbars alpha. Ini adalah cara-caranya. Kemudian menentukan nilai Konsbars alpha. Reliabilitas Konsbars alpha adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana item-item dalam suatu alat ukur, yang di sini kita menggunakan angket atau kuesioner ya, berkorelasi satu sama lain. Ini adalah ukuran reliabilitas internal konsistensi yang menunjukkan sejauh mana item-item dalam alat ukur mengukur konstruksi yang sama. Konsbars alpha adalah koefisien yang menunjukkan sejauh mana item-item dalam suatu alat ukur berkorelasi satu sama lain. Ini menurut Konsbars 1951. Kemudian nilai Konsbars alpha berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan tidak ada konsistensi internal. Nilai 1 itu menunjukkan konsistensi internal yang sempurna. Nah, ini adalah interpretasi nilai Konsbars alpha menurut Nunnally dan Bernstein tahun 1994. Nilai yang kurang dari 0,5 itu reliabilitasnya rendah. Tetapi jika nilainya lebih dari 0,9, maka reliabilitasnya sangat tinggi. Oke, sekarang kita akan kembali ke data SPSS. Ini kita close. Kita masuk ke kita akan melakukan uji reliabilitas Konsbars alpha, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian scale, klik scale, lanjut reliability analysis. Nah, ini kita masukkan, yang di sini kita masukkan pertanyaan aja ya. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan 17. Seperti biasa, tekan shift, lalu klik nomor sampai nomor 17. Oke, kita masukkan ke dalam item. Modelnya di sini, modelnya kalau dilihat banyak ya. Yang kita gunakan itu adalah model alpha. Jadi klik alpha. Kemudian ketik OK.
Klik OK. Nah, di sini sudah muncul reliability-nya. Kita lihat reliability statistik. Di sini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam Word. Nah, di sini sudah saya copy paste di Word. Nah, di sini terlihat bahwa nilai Cronbach's alpha-nya itu 0,902. Dilihat dari interpretasi nilai Cronbach's alpha-nya, nilai yang kita hasilkan itu lebih dari 0,9. Lebih 0,2-nya. Berarti termasuk reliabilitas sangat tinggi. Karena nilai Cronbach's alpha yang dihasilkan itu adalah 0,902, bahwa menunjukkan angket digital literasi memiliki reliabilitas internal konsistensi yang sangat tinggi. Ini menurut Nunali dan Bernstein 1994. Ini berarti bahwa item-item dalam angket berkorelasi tinggi satu sama lain dan mengukur konstruksi yang sama dengan secara konsisten. Ini ya, angket digital literasi. Digital literasi. Jadi kesimpulannya itu adalah Cronbach's alpha adalah metode yang sangat berguna untuk mengukur reliabilitas internal konsistensi suatu alat ukur menurut Cronbach 1991. Dengan menghitung dan menganalisis nilai Cronbach's alpha, peneliti dapat memastikan bahwa item-item dalam alat ukur berkorelasi tinggi satu sama lain dan mengukur konstruksi yang sama secara konsisten. Nilai Cronbach's alpha yang tinggi menunjukkan bahwa alat ukur memiliki reliabilitas yang baik dan dapat diandalkan untuk mengukur konstruksi yang ingin diukur. Jadi ketika kita akan meneliti penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka kita bisa mengecek atau menguji apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita gunakan itu memiliki reliabilitas yang tinggi atau bahkan bisa memiliki reliabilitas rendah, yaitu dengan cara pengujian menggunakan reliability statistik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.